Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel yang kalian tunggu-tunggu kontennya, channel yang selalu menebarkan kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang positif untuk mengimbangi perkara-perkara yang negatif, yaitu channel Sofyan Al-Thawri Official. Oke teman-teman, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin cerita-ceritanya, pengalaman-pengalaman dalam dakwah, dalam perjuangan agama yang mau diangkat dalam channel saya ini, ditulis saya di kolom komentar, yaitu kisah yang sebenarnya kalian hadapi atau teman kalian atau teman-teman kita yang benar real, tidak dibuat-buat, maka ditulis saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan angkat di channel saya ini sebagai jazbah semangat bagi teman-teman yang lain untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin jos dalam dakwah. Kali ini saya akan ceritakan tentang seorang yang dulunya berpaham paham yang sesat ya, paham sesat ya, sehingga 5 tahun lebih tidak sholat, tidak puasa, tidak Jumatan ya. Dan alhamdulillah kemarin ada beberapa bulan yang lalu ya, bertemu dengan jamaah kami ya, beberapa bulan yang lalu beliau bertobat, insaf, dan alhamdulillah beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya seperti ini. Ada sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu saya ya bawa jamaah ya 40 hari keluar ke satu daerah, maka masuklah saya ke suatu disebut dengan suku adat atau suku pedalaman lah bahasanya, karena belum terdaftar di negara ya, suku pedalaman. Maka di sana itu ada seseorang yang dianggap berilmu sesat lah bahasanya, karena beliau yang mengaku seperti itu sendiri ya. Kenapa saya bilang ilmu sesat ya? Jadi beliau itu mempelajari ilmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai-sampai beliau itu sudah 5 tahun lebih tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau bersyariat lah bahasanya, tidak mau sholat Jumat ya. Maka berapa waktu saya masuk ke tempat itu, karena rumahnya jauh sekali dari masjid itu, sekitar 3 kilo, kurang lebih 3 kilo dari masjid itu, dan bebatuan curam, masya Allah, jauh pokoknya. Dia sendiri di bawah gunung, di ujung daripada Pulau Lombok ya, perbatasan dengan Australia. Tidak ada lagi negara lain setelah itu, artinya sudah jauh di bawah. Allah berpokok, ngeri rumahnya sendiri di sana. Maka waktu kami di tempat itu, di suku pedalaman itu, suku adat itu tidak sempat kami ketemu dengan beliau ya. Tidak sempat mau ke sana, beliau tidak ada ketemu gitu. Maka beberapa hari, artinya sekitar kita dapat 5 atau 4 masjid, terjadilah sesuatu, yaitu anaknya orang ini, sebut saya namanya Bapak Riyadi ya. Anaknya Pak Riyadi ini sakit ya. Dia sakit, katanya sakit terkena oleh sesuatu yang tidak diinginkan. Maka diobat tidak sembuh ya. Maka oleh ipar beliau bernama Muhammad, Pak Muhammad nama iparnya, memanggil saya, mengundang saya untuk mengobatinya. Maka datang ke jamaah, dia bilang minta tolong, tuh sekitar jam 2 malam kalau tidak salah, minta tolong, dia kumat. Maka saya dengan beberapa teman datang ke sana, dijemput pakai mobil ya, melewati pegunungan, melewati batuan, datang ke sana. Dan alhamdulillah tidak sampai beberapa menit lah, sekitar 10 atau 15 menit anaknya itu sembuh. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya datang obati dan alhamdulillah sembuh. Anaknya itu sembuh total ya. Anaknya sembuh. Kemudian saya tidak sempat ngomong apa-apa waktu itu, karena tujuan kita untuk membantu mengobati. Kemudian kita izin pulang ke jamaah, tidak sempat lama ngomong karena sudah tengah malam, dan jaraknya dari tempat kami keluar ke rumah beliau itu sekitar 15 kiloan tempatnya. Maka waktu itu ya, kemudian kita pulang, dan beliau semenjak itu penasaran dengan saya. Kata beliau ini penasaran, dan bahkan berapa kali saya datang ke mimpi beliau, ingin bertemu, ingin berempat mata dengan saya. Tetapi nggak tahu, mungkin karena kesempatan beliau tidak ada,
atau mungkin karena rasa maaf egonya tidak mau karena saya masih terlalu muda bertemu seperti itu. Walau alam, nggak tahu itu waktu itu. Cuman beliau itu kepingin ketemu dengan saya itu. Maka singkat cerita sampai selesai sudah keluar 40 hari ya, selesai keluar itu, maka beliau itu tidak tahan karena didatangi terus oleh mimpi ya, karena saya itu senantiasa berdoa ingin bertemu, ingin empat mata dengan beliau, ngomong tentang apa saja saya siap ya, mau ngomong tentang pembicaraan tentang zatnya Allah saya siap layani. Itu keinginan saya waktu itu untuk meluruskan. Maka beliau itu penasaran, ingin bertemu dengan saya itu sampai beliau datang ke rumah saya. Beliau datang ke rumah saya waktu itu, lalu kami ngobrol itu sampai jam 3 malam. Sampai jam 3 malam ngobrol karena saya rumahnya di pinggir pantai ya. Diajak di pantai sambil ngopi-ngopi santai. Dan di sana pembicaraan panjang lebar ya. Beliau bertanya tentang 9 ruh, sembilan ruh yang ada dalam diri kita, kemudian 4 ruh yang di luar diri kita, sampai kepada zatnya Allah ditanya terus. Tapi saya selesai pembicara, saya ceritakan, saya luruskan mana itu yang 9 ruh dalam diri kita itu, dan mana itu 4 ruh. Terus saya ceritakan, bicara tentang zatnya Allah, saya jelaskan panjang lebar waktu itu. Dan beliau itu Masya Allah, merasa diri beliau itu sudah keliru dalam memahami ruh-ruh itu, memahami zat Allah itu. Beliau keliru dalam hal itu. Beliau menyadari hal itu. Lalu saya bukakan kitab Kifayatul Awam tentang 20 tentang akidah khamsin ya. 50 aqaid, menjelaskan di sana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang paham-paham yang sesat di sana dijelaskan panjang lebar waktu itu. Panjang lebar, dan alhamdulillah ya, alhamdulillah waktu itu sampai beliau itu mengikrarkan diri untuk bertaubat dan mentakyinkan waktunya untuk keluar waktu itu. Alhamdulillah berapa hari semenjak dia datang ke rumah, beliau ikut gabung dengan jamaah saya 3 hari, keluar ke KLU 3 hari. Dan di sana itu ajibnya waktu itu kita bawa jamaah baru itu sekitar berapa orang jamaah baru ya, sekitar 5 atau 6 orang termasuk beliau ikut gabung dengan jamaah kami. Kita bawa jamaah baru ke satu tempat yang indah, yang Masya Allah, untuk ikram jamaah baru. Maka saat itu karena biasa kalau saya bawa jamaah baru itu sholat malamnya itu, sholat tahajudnya itu berjamaah. Untuk di sana kita doa panjang-panjang, kita nangis di sana itu, minta kepada Allah. Semua jamaah menangis, semua jamaah menangis, kecuali beliau itu, kecuali beliau tidak bisa menangis. Sampai ada teman taskilan baru namanya Pak Adi namanya ya, lalu Adi itu Mi Adi namanya. Ini kok orang keras sekali hatinya, nggak nangis-nangis, semua menangis begitu sedih, tapi nggak nangis, 3 hari nggak nangis-nangis. Pas kita pulang, ternyata di mobil beliau Masya Allah bercucuran air matanya, menangis, menyesali perbuatan begini. Mengatakan, saya tanya kenapa menangis, iya sekarang dia datang hidayah nipul ke hati saya, kata beliau. Beliau menangis kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan kita tanya kenapa nggak sholat, kenapa nggak mau bersyariat. Dia bilang, apa itu syariat ya, saya sampai saat ini saya apa kata beliau itu, kenapa ada Jumatan, saya mau cari gali apa itu Jumat, apa itu sholat, tapi nggak ketemu. Ternyata alhamdulillah biiznillah sama saya itu kita kupas tuntas dan ketemu, katanya ini ternyata yang kita sembah, dan ini yang menyembah, dan ini ternyata yang dinamakan sholat, ini yang dinamakan daripada Jumat. Dan alhamdulillah beliau sekarang sebagai penggugah di kampung itu untuk membangkitkan. Dan alhamdulillah banyak murid-murid beliau yang dulu beliau sesatkan, kata beliau udah banyak sesat karena sebab saya sekarang sudah banyak ikut. Dan banyak kemarin beliau itu mengabarkan akan banyak bawa murid-murid beliau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oke teman-teman, itu kisahnya tentang seorang yang tersesat jalan. Mungkin beliau ini pun tonton video ini ya, karena beliau sudah subscribe channel saya. Jadi mungkin beliau tonton, makanya ini real cerita, tidak dibuat-buat. Kalau kurang lebihnya afwan, namanya kita lupa, tapi ini real kisah yang saya alami
waktu itu, dan insya Allah orangnya pun sudah tonton, dan nanti saya pun akan kalau ketemu sama beliau saya akan tunjukkan kepada teman-teman ini beliau, dan kalau lebih bagusnya beliau cerita kepada kalian nanti. Insya Allah mudah-mudahan ada berkah. Sekali lagi bagi teman-teman yang mau ceritanya diangkat di channel saya, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, dibagikan video ini, dan di subscribe dan hidupkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi pemberitahuan kalau saya itu mengupload, masukkan video, maka akan ada pemberitahuan di HP teman-teman sekalian. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.